Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Devi Aprilia Lubis, Natasha Novita, dan Martin Yosef Silaban ingin menayangkan video pembelajaran tentang peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Peran pemerintah dalam ekonomi makro dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dalam mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomiannya, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. 1. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. 2. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. 3. Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli, produksi atau konsumsi dengan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak samping bagi lingkungan, alam, dan sosial. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peran ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung. 1. Penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang atau pihak yang membeli harga dengan murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar minimum. 2. Penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum. Contoh, penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain
harga obat-obatan di apotik, harga BBM, dan harga tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap. B. Intervensi pemerintah secara tidak langsung. 1. Penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. 2. Pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan penghasil barang kebutuhan. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga atau melindungi produsen maupun konsumen sekaligus menekan laju inflasi. Selanjutnya ada masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama, inflasi. Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi yaitu yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Yang kedua, ada ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri merupakan suatu masalah serius pemerintah. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri, masalah yang muncul adalah menyangkut beban utang. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar, terdapat 3 kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut yaitu: yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai selaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar atau JUB dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, maka dalam kebijakan moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri, seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri, melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia, atau krisis global pertumbuhan ekspor Indonesia. Yang kedua, melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor. Yang ketiga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, sekaligus menjamin persediaan valuta asing atau falas yang cukup.
terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Yang keempat, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kebijakan pengembangan atau promosi ekspor. Tujuan dari kebijakan pengembangan atau promosi ekspor ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, yaitu antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor, dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir. Yang kedua, kebijakan proteksi atau kebijakan impor. Kebijakan proteksi atau kebijakan impor ini bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif. Proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tarif barriers. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping. Salah satu alat kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi gerak perekonomian ada lewat kebijaksanaan fiskal yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ada pada tahun 1992 sampai dengan 1993 dianggarkan berimbang pada angka 56.108,6 miliar rupiah. Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut, diperlukan anggaran dan dikenal dengan adanya anggaran pendapatan belanja negara di tingkat pusat atau dikenal dengan APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah di tingkat pemerintah daerah atau dikenal dengan APBD. Melalui APBN ini, pemerintah dapat berupaya untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja, inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang disusun setiap tahun merupakan rencana operasional dari program pembangunan jangka panjang dan menengah, yaitu GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, dan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Penyusunan APBN dan kebijaksanaan pendukungnya senantiasa mengacu pada trilogi pembangunan. Telah disepakati bahwa trilogi pembangunan yang berhentikan 3 rangkaian upaya pokok, yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 3 fungsi APBN yang terkait dengan penjabaran trilogi pembangunan, yaitu fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi melalui pengalokasian dana pembangunan ke berbagai daerah, serta fungsi stabilisasi ekonomi melalui pengaturan yang seimbang antara sisi penerimaan dan pengeluaran. Kesimpulan, pada intinya, masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan, dimulai dengan melakukan program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama dengan masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semestinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik, dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah. Sekian dari video pembelajaran kami, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.